Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi sejarah perkembangan ilmu bahasa melalui media webcam ini karena saya tidak dapat mengisi jam di kelas karena ada keperluan penting. Saya akan menjelaskan beberapa sejarah perkembangan ilmu bahasa yang ada di dunia barat maupun di dunia timur. Dasar-dasar linguistik. Sejarah perkembangan ilmu bahasa ketiga. Sejarah perkembangan ilmu bahasa. Sejarah perkembangan ilmu bahasa bermula pada dua dunia. Yang pertama dunia barat, yaitu Yunani kuno. Yang kedua dunia timur, yaitu India. Waktunya bersamaan, yaitu 4 abad sebelum Masehi. Perkembangan ilmu bahasa di dunia barat yang pertama dimulai sejak Plato 429 sampai 348 sebelum Masehi. Murid Socrates itu membagi jenis kata dalam bahasa Yunani kuno dalam kerangka filsafat. Pertama, anoma, jenis kata yang menjadi pangkal pernyataan atau pembicaraan. Yang kedua, rema, yaitu jenis kata yang biasanya dipakai untuk mengungkapkan pernyataan atau pembicaraan. Perkembangan ilmu bahasa di dunia barat yang kedua, setelah Plato, pemikiran tersebut dikembangkan oleh Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles membagi jenis kata dalam bahasa Yunani kuno menjadi satu, anoma, yaitu mengalami perubahan bentuk secara deklinatif, jenis kelamin, jumlah, dan kasus. Kedua, rema, mengalami perubahan secara konjuktatif, persona, jumlah, dan kala. Ketiga, sindesmos, tidak mengalami perubahan bentuk. Dasar-dasar pemikirannya tidak lagi filosofis tapi juga kerangka linguistik. Ilmu bahasa hanya terbatas pada telaah kata saja. Selanjutnya, perkembangan ilmu bahasa di dunia barat yang ketiga. Dionysius Strack 130 sebelum Masehi. Baru dimulai pembicaraan gramatika atau tata bahasa. Buku tata bahasanya yang pertama kali disusun adalah Teknik Gramatik. Pengikutnya disebut aliran tradisionalisme. Perkembangan jenis kata yaitu nomina, pronomina, artikel, verba, adverbia, preposisi, partisipium, konjungsi. Sebelum Strack membagi jenis kata yaitu nomina, verba, artikel, konjungsi oleh Zeno. Perkembangan ilmu bahasa di dunia barat yang keempat, Dionysius yang keempat, dan Priscianus yang kelima. Diawali sejak Romawi penaklukan Yunani, semua istilah bahasa Yunani dialihkan dalam bahasa Latin. Kedua gramatisasi tersebut yang berpengaruh di Eropa. Pembagian jenis kata menjadi 7, nomina, pronomina, verba, adverbia, preposisi, participium, konjungsi atau konjunksium. Bahasa Latin dikembangkan menjadi bahasa general, tetapi juga lingua franca. Perkembangan ilmu bahasa di dunia barat yang kelima. Abad pertengahan oleh Modesty dibagi menjadi 8, nomina, pronomina, participium, verba, adverbia, preposisi, konjungsi, dan interjeksi. Zaman Renaissance menjadi 7, nomina, pronomina, participium, adverbia, preposisi, konjungsi, interjeksi. Di negeri Belanda dibagi menjadi 10, nomina, verba, pronomina, adverbia, adjektiva, nominalilia, preposisi, konjungsi, interjeksi, artikel.
Selanjutnya, perkembangan ilmu bahasa di dunia barat. Yang keenam, di Indonesia tradisi membagi jenis kata, ism, fiil, harf terpengaruh ahli tata bahasa Melayu Raja Al-Haji Disibawahi Ad-Duwali atau Arab. Tradisi Arab pada dasarnya sama dengan tradisi Yunani kuno. Ism, golongan kata yang mengalami deklinasi. Fiil, golongan kata yang mengalami konjungsi. Harf, golongan kata yang tidak mengalami perubahan. Perkembangan ilmu bahasa di dunia barat. Yang ketujuh, selain pembagian jenis kata yang juga berkembang pesat teori leksikon statistik Söderdian, teori jarak kosakata Verbagauter, dan daftar Swedish ilmu bahasa komparatif. Dalam paham baru dengan munculnya Cours de Linguistique Générale 1916, Ferdinand de Saussure, konsep pertama signifian atau signifiant, kedua parole langue language, ketiga deret paradigmatik dan sintagmatik. Aliran ini berkembang menjadi aliran struktural. Jenis kata 3, nominal, verbal, partikel. Selanjutnya, perkembangan ilmu bahasa di dunia timur. Dimulai di India abad keempat sebelum Masehi, ditandai dengan munculnya karya Panini Vyakarana, buku tata bahasa Sanskerta yang sangat mengagumkan dunia, terutama kajian fonologinya. Karena sulit dipahami awam, Patanyali atau murid Panini menyusun tafsir Mahabhasa. Buku tersebut ditulis atas dasar motivasi religius. Jika dibandingkan, jauh lebih sempurna di dunia timur, karena motivasinya bukan karena ilmu, maka perkembangannya mulai terbatas. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, tapi ada tugas untuk sekarang, yaitu baca bab 3 dari dasar linguistik umum Suparno. Untuk tugas untuk minggu depan, baca bab linguistik dan bidang cakupannya, buat bagan atau skema tentang pembagian linguistik atas mikrolinguistik dan makrolinguistik, beri penjelasan di bawahnya sejelas-jelasnya. Kerjakan tugas Anda dalam kertas folio bergaris dan ditulis tangan. Tugas tersebut dikumpulkan minggu depan. Terima kasih. Materi yang saya sampaikan hanya segitu. Jika ada yang kurang jelas, dapat ditanyakan pada pertemuan yang akan datang.